Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Anak-anak, dulu ketika SMP, anak-anak sudah pernah ya belajar tentang perpindahan kalor. Ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik anak-anak, agar lebih jelas, baiklah kita lihat video berikut ini. If you touch something that is very hot, you'll get burnt. This is because of conduction. The heat is conducted by a sort of domino effect from molecule to molecule, or from atom to atom, along the hot object and into your fingers. That's one kind of heat transfer. But if you hold your other hand above the same hot object, you will also get burnt. This is because of convection. The hot object causes the molecules of air above it to speed up. The hot air expands and becomes less dense, and is therefore conveyed upwards. That's a second kind of heat transfer. Are these the only 2 ways that heat can be transferred? Then why are you sitting under that beach umbrella? Because the sun's too hot? But how can the sun transfer heat to you? You're not touching it, so there can't be any conduction, can there? And since most of the space between you and the sun is just that, space, except for the thin layer of air formed by the Earth's atmosphere, there can't be any convection either, can there? Because once you get beyond our atmosphere, there's almost nothing out there to do the convecting. But the sun still feels hot. Amazing. How is that possible? Is there a third kind of frictions? Baik anak-anak, sudah paham ya tadi tentang perpindahan kalor pada video tadi? Oke, agar lebih paham, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan zat-zat yang dilaluinya. Contohnya, ketika kita memanaskan salah satu ujung logam, maka ujung yang lain ikut terasa panas. Hal ini karena kalor berpindah anak-anak dari suhu yang lebih tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Persamaannya adalah H sama dengan Q per T atau Ka delta T per L. H adalah laju kalor, sedangkan K adalah koefisien konduksi. Yang kedua adalah konveksi atau aliran, adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan zat-zat yang dilaluinya. Persamaannya adalah H besar sama dengan H kecil dikalikan A dikalikan delta T. H kecil di sini adalah koefisien konveksi, anak-anak. Contohnya adalah ketika kita memanaskan air, maka akan terjadi gelembung-gelembung air yang bergerak memutar, anak-anak. Jadi awalnya dari ini sumber kalornya ini berputar begini. Kemudian ada lagi yaitu angin darat dan angin laut. Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran, adalah perpindahan kalor tanpa perantara. Persamaannya adalah E sigma A T pangkat 4. Anak-anak, E di sini adalah emisivitas yang nilainya mulai dari 0 sampai dengan 1. E sama dengan 0 berarti putih. Sedangkan E sama dengan 1 berarti hitam sempurna bendanya. Nah, sigma adalah koefisien Stephen Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Ini adalah contoh dari radiasi, anak-anak. Oke, agar lebih jelas kita masuk pada contoh soal. Logam P bersuhu 10 derajat Celcius, sedangkan logam Q bersuhu 100 derajat Celcius.
Jika jenis kedua logam tersebut sama, panjang logam P 2 kali panjang logam Q, luas penampang P 1/4 kali luas penampang Q, dan kemudian antara logam P dan Q itu disambung, tentukan suhu di titik sambungannya. Oke anak-anak, langsung kita kerjakan. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Ini adalah gambar logam P yang disambung dengan logam Q. Suhunya adalah 10 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Pada titik sambungannya, suhunya adalah TS. LP sama dengan 2LQ, AP sama dengan 1/4 AQ, KP sama dengan KQ karena jenisnya sama. Kemudian ditanyakan adalah TS. Anak-anak, dalam hal ini laju kalornya adalah sama. Berarti kita tulis HP sama dengan HQ. Kita tuliskan persamaannya. KA delta T per L sama dengan KA delta T per L. Lalu kita masukkan angkanya. Lalu kita coret anak-anak yang sama, KP dan KQ kita coret. Kemudian AQ-nya kita coret dan LQ-nya kita coret. Lalu kita kerjakan. TS dikurangi 10/8 sama dengan 100 dikurangi TS per 1. Lalu kita kali silang. Hasilnya adalah 9 TS sama dengan 810 dan TS sama dengan 90 derajat Celcius. Oke, contoh soal yang kedua. Pelat baja tipis berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dipanaskan hingga suhunya mencapai 27 derajat Celcius. Jika emisivitas pelat baja 0,9, berapa laju kalor radiasinya? Oke, kita kerjakan. Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Luas penampangnya adalah sisi kali sisi, sehingga diperoleh 0,01 meter persegi. Kemudian E-nya sama dengan 0,9. Suhunya kita ubah menjadi Kelvin, yaitu 300 Kelvin. Ini adalah konstanta Stephen Boltzmann-nya. Kita diminta untuk mencari laju kalor atau H. Baik, kita jawab. Kita masukkan angkanya ke dalam persamaan. Kemudian yang 300 yang dipangkatkan 4 kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga menjadi 81 kali 10 pangkat 8. Nah, 10 pangkat 8 dan 10 pangkat negatif 8 ini menjadi hilang. Sehingga diperoleh ini. Lalu setelah kita hitung, maka laju kalornya adalah 4,13343 Joule per sekon. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang perpindahan kalor? Jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.